kita kerja dengan keras. Hanya disiplin, kerja keras, peduli, berani, dan cerdas, itu membuat kita bisa berhasil. Saya kira itu saja. Memang program itu berpihak pada kepentingan masyarakat. Kami tetap mendukung dan bekerja sama dengan penjabat Wali Kota Baru. Ya, harapannya itu komunikasi perlu. Karena sekian lama dengan pemerintahannya komunikasinya kurang berjalan baik, sehingga terjadi gejolak-gejolak. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Jefferson R. Rimpore MMMH dari jabatannya sebagai Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai 2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Agustus 2022, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Hermanus Mann dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai dengan 2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Agustus 2022. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 Datat 5116 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengangkat Saudara George Melkianus Hadjo SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai penjabat Wali Kota Kupang, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan perda dan rancangan perkada terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang APBD dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian jabatan dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pilkada di Kota Kupang tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184
SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, masa jabatan penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Kota Bekasi. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menunjukkan kata-kata saya dengan hikmat. Berjanji. Saya berjanji Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai penjabat wali kota. sebagai penjabat wali kota Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya, Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda jabatan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Penandatanganan fakta integritas berturut-turut. Penjabat Wali Kota Kupang. Oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dari Wali Kota Kupang, masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 kepada penjabat Wali Kota Kupang. Penyerahan memori jabatan selesai, disilahkan kembali ke tempat semula. Kita kerja dengan keras, hanya disiplin, kerja keras, peduli, berani, dan cerdas, itu membuat kita bisa berhasil. Saya kira itu saja. Ada program yang dari Pak Wali penataan Kota Kupang. Ini baru kita memulai. Pak, maupun nanti kita ada ruang khusus untuk semua wartawan. Kita dapat masukan dari semua wartawan. Karena wartawan itulah kita punya mitra paling kuat untuk membangun kota ini. Saya kira begitu. Sampai jadi itu komitmen. Sudah, nanti baru kita bicara khusus ya. Sekarang ini wartawan adalah bagian dari kita. Jadi kita sama wartawan, bagaimana memajukan kota ini. Siap. Sudah. Saya pikir sudah jalan dan sudah tunggu kita saudara penjabat ini menjalin kemitraan yang baik, di mana kita berkomunikasi dan lain-lain. Itu yang penting dalam mengurus pemerintahan. Jadi itu utama dan terutama, koordinasi itu perlu. Dan jadi pemimpin seperti itu. Jadi melihat kota ini kan masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Baik, jadi pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan, tentunya penjabat baru ada, pasti kami dorong betul program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat. Artinya kepentingan masyarakat, program-program itu kita akan mendukung. Tapi kalau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, pasti kita tidak dukung. Sebagai ketua DPR, pimpinan DPR, saya tidak mendukung. Tapi kalau memang program itu berpihak pada kepentingan masyarakat, kami tetap mendukung dan bekerja sama dengan penjabat Wali Kota Baru. Mungkin ada harapan lain lagi? Ya, harapannya itu komunikasi perlu. Karena sekian lama dengan pemerintahan yang komunikasinya kurang berjalan baik, sehingga terjadi gejolak-gejolak. Tapi sebagai pimpinan saya dapat menyelesaikan sampai akhir masa jabatan. Artinya komunikasi antara pemerintah dan DPR sendiri ini ke depan dia dengan sisa waktu yang ada. Saya yakin dengan pengalaman yang ada, saya juga sudah berkoordinasi dengan penjabat baru, walaupun hari ini baru lantik, tapi saya sudah berkoordinasi supaya bagaimana kelola pemerintahan yang baik itu seperti apa. Jadi kelola pemerintahan bukan sama kelola perusahaan, agak beda loh. Jadi itu perlu kita tekankan nanti pada penjabat yang baru. Dan saya yakin dan percaya pasti komunikasi jalan baik dan Kota Kupang akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Kira-kira masalah apa yang paling mendasar? Masalah sampah yang sudah ini kan kota trans. Ini coba Bapak lihat di mana-mana. Nah ini kita bicara seperti apa, kan? Dan saya yakin penjabat baru bisa dapat menyelesaikan. Saya yakin. Karena mau saling berkomunikasi. Belum jadi saya juga berkomunikasi, apalagi jadi toh. Berkomunikasi penting itu. Pemimpin itu berkomunikasi. Itu paling utama dan terutama. Kalau sudah komunikasi baik, saya yakin dan percaya semua akan beres.